Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran tema G, mata pelajaran PJOK dan SBDP, subtema 3. Nah, anak-anak, kali ini yang akan kita bahas adalah seni budaya dan prakarya tentang karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya, karya 2 dimensi. Nih, kita bisa membuat karya dengan memanfaatkan salah satu bagian dari tanaman, yakni daun. Daun memiliki bentuk dan tekstur berbeda-beda, yang menandakan ciri dari sebuah tanaman. Nih, daun-daun yang bisa kita gunakan untuk membuat karya 2 dimensi. Nah, anak-anak coba perhatikan, di sini ada bentuk-bentuk daun. Bisa dilihat ya, bentuk masing-masing daun berbeda-beda. Ada 4 daun, 4 jenis daun dengan bentuk yang berbeda. Di sini kalian bisa memanfaatkannya untuk membuat karya 2 dimensi. Menggambar daun. Silakan buka bukunya halaman 91. Nah, di sini ada cara untuk menggambar dengan menggunakan media daun. Yang pertama, proses menjiplak. Nih, yang pertama kita letakkan daun pada kertas. Kemudian gambar dan jiplak bentuk daun dengan pensil seperti ini. Terus langkah kedua, proses pewarnaan. Setelah mendapat bentuk daun, dilanjutkan dengan proses pewarnaan sesuai dengan warna daun yang dijiplak. Tuh. Sekarang kita bahas karya 3 dimensi. Kalau tadi 2 dimensi, nah sekarang ini kita bahas yang 3 dimensi. Selain kita bisa memanfaatkan daun sebagai karya seni, kita juga bisa memanfaatkan bagian dari tanaman lainnya, yakni buah seperti kelapa. Kita bisa memanfaatkan menjadi mainan, yakni egrang. Nah, ini buah kelapa, kemudian ini batok kelapanya, terus setelah dibuka batok kelapanya tadi, bisa kita manfaatkan untuk membuat permainan yang dinamakan dengan egrang. Ini bentuk egrang, ya. Nah, itu anak-anak, jadi egrang ini dibuat dari batok kelapa. Selanjutnya, egrang tempurung kelapa. Silakan buka bukunya halaman 105. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat egrang tempurung kelapa, yaitu yang pertama, tempurung kelapa, terus tali tambang plastik. Cara membuat, yang pertama, ambil 2 tempurung kelapa sama besar. Bersihkan bagian luar tempurung kelapa. Langkah kedua, lubangi bagian tengah kedua tempurung. Lubang ini untuk membuat tali diikatkan. Langkah ketiga, masukkan masing-masing ujung tali tambang plastik ke dalam lubang. Ikat kuat tali tersebut. Nah, ini gambar egrang yang sudah dibuat ya. Selanjutnya PJOK. Gerak lokomotor. Masih ingat tentang gerak lokomotor? Ya, tentunya gerak lokomotor itu adalah gerak yang ketika kita melakukan gerak tersebut, kita mengalami perpindahan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Di sini kita bahas, olahraga tidak harus menggunakan alat yang mahal. Namun dengan memanfaatkan tanaman di sekitar rumah, kita bisa membuat permainan yang dapat melatih kekuatan tubuh. Salah satunya yaitu tadi ya anak-anak, contohnya batok kelapa yang dimanfaatkan untuk membuat egrang. Terus ada lagi bambu. Bambu juga bisa kita buat egrang. Tuh, jadi ada 2 jenis egrang. Egrang yang pertama itu dari batok kelapa, egrang yang kedua dari bambu. Tuh. Terus kita lanjutkan, ini di sini egrang batok kelapa. Gambarnya seperti ini. Egrang adalah salah satu permainan tradisional. Permainan ini termasuk gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan perpindahan tempat. Manfaat dari permainan egrang adalah melatih keseimbangan tubuh. Jadi melalui egrang ini kita bisa melatih keseimbangan tubuh kita melalui permainan egrang tadi. Apakah kalian bisa melakukan permainan tradisional ini? Ada nggak anak-anak bisa main egrang batok kelapa? Nah, ini ya anak-anak, contoh
permainan batok kelapa yang dimainkan oleh teman-teman kalian. Coba lihat di gambar. Tuh. Nah, ini langkah-langkahnya. Silakan buka bukunya halaman 104. Ikuti petunjuk berikut. Yang pertama, berdirilah di atas tempurung. Yang kedua, jepitkan tali di antara jempol dan telunjuk kaki. Yang ketiga, pegang tali dan mulailah berjalan. Yang keempat, ketika berjalan, tarik tali agar pijakan tidak lepas. Yang kelima, jika kamu sudah bisa berjalan di atas tempurung, cobalah berlari jika sudah pandai. Lakukan permainan dengan berlomba. Tuh. Lompat bambu. Nah, kalau tadi sudah kita bahas tentang egrang, sekarang kita bahas tentang lompat bambu. Lompat bambu adalah permainan tradisional dengan memanfaatkan batang bambu sebagai alat permainannya, di mana jumlah pemain dalam permainan ini paling sedikit 5 orang. Nah, ini ada gambar anak-anak sedang memainkan permainan lompat bambu. Langkah-langkah untuk melakukan permainan lompat bambu yang pertama. Buatlah 2 kelompok main. Kelompok jaga terdiri dari 4 orang. Kelompok jaga berjongkok, membentuk persegi, memegang 2 bambu, sambil menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa, dan menggerak-gerakkan bambu. Nah, ini jadi ada 4 anak yang bertugas untuk menjaga bambunya, ya. Mereka duduk jongkok, terus mereka juga menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Langkah ketiga, kelompok pemain yang mendapat giliran melompat sambil menghindari jepitan bambu. Pelompat akan memasukkan 1 kaki ke dalam bidang persegi sambil melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Misalnya, 2 ketukan bambu dibuka, 2 ketukan bambu ditutup. Tuh, ini anak yang bertugas untuk bermain jepit. Ini anak yang mendapat tugas untuk bermain lompat bambu. Jadi 5 orang, 4 orang bertugas menjaga bambunya. Dan 1 anak bertugas untuk melompati bambu-bambu tadi. Nah, sekarang anak-anak silakan buka bukunya halaman 122. Di sana ada latihan PJOK nomor 19 sampai 22. SBDP nomor 25 sampai 28. Oke anak-anak, silakan mengerjakan tugasnya. Nanti jangan lupa difotokan dan kirim ke Miss. Before we end our lesson today, let's say hamdalah. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.